Hello everyone, welcome to my YouTube channel. AI ini bertipe SMC, Smart Money Concept. Jadi tradingnya pakai aturan yang ada di dalam Smart Money Concept. Kenapa saya pakai AI? Dikarenakan secara psikologis dan memakai robot atau memakai AI itu sangat jauh berbeda. Artinya kalau kita pakai psikologis, feeling, artinya kita pakai feeling, ya, feeling kita bahwa harga akan naik atau harga akan turun, oke. Tetapi ketika pakai AI, ya kan, AI itu yang akan membaca arah market berdasarkan aturan yang kita berikan di AI tersebut, gitu. Ketika aturannya mengatakan harus buy, maka AI akan buy. Harus sell, maka AI akan sell. Itu. Walaupun terkadang kita akan mendapatkan harga itu berada di atas untuk bisa buy. Karena memang aturannya seperti itu. Di harga atas pun masih bisa buy dikarenakan ada aturan yang mengizinkan untuk AI melakukan opsi buy di harga atas, kan gitu. Nah, berbeda dengan kalau kita pakai feeling gitu, di harga atas mungkin kita akan bisa selling, bisa mendapatkan harga pucuk kayak gini. Misal kita bisa selling di sini, kita akan bisa dapatkan harga pucuk, mungkin bisa buy juga di sini, ya kan? Kita akan bisa dapatkan harga yang paling dasar. Itu bedanya kita kalau pakai feeling dan pakai AI. Tetapi otak manusia itu ada masa, mungkin perlu istirahat dan sebagainya, sehingga ada satu masa mungkin ketika kita masuk di area di jam 21.00 WIB kasarnya gitu, kita kan perlu istirahat juga. Ya kan, padahal ini 24 jam nonstop, pergerakannya 24 jam nonstop, sehingga dengan bantuan AI dia akan membuka posisi sesuai dengan aturan yang sudah kita tetapkan di AI tersebut. Nah ini, sehingga kita akan melihat hasilnya esok hari, apakah akan profit atau akan losses sementara, itu ya kan. Nah itu salah satu fungsi atau kenapa sekarang ini saya lebih cenderung untuk memakai AI, karena ya saya tidak mau capek lagi gitu loh. Saya sudah tidak mau capek, ada aturan yang saya masukkan di dalam AI tersebut. Lalu bagaimana dengan news dan lain sebagainya? News itu kita tidak perlu khawatir, karena apa? Dengan pakai, kalau saya bilang risk reward selain risk reward ratio, kita pakai money management dengan lot yang standar, yang lot yang wajar. News bagaimanapun kita tidak akan perlu khawatir, ya, karena news itu ya, kalau bagi saya sendiri news itu hanya sebagai excuse untuk price menuju ke arah yang diinginkan oleh news itu, gitu. Jadi di sini penggunaan AI ini penting bagi kalau saya pribadi penting bagi saya, karena ini sebagai alat bantu. Saya tinggal close posisi aja ya, sekiranya sudah profit, nanti masih loss, mungkin saya akan bisa close gitu. Ya kan, contoh euro pound ini sudah profit kan, dia sudah biru 67, euro CAD sudah biru, ya kan, bitcoin masih merah gitu, nah, kan masih merah. Jadi saya bisa ini Aussie sudah biru, saya bisa close posisi yang sekiranya mau saya close, tinggal close gitu aja. Lalu bagaimana dengan yang masih merah-merah kayak gini, kayak di gold, GBP JPY, New Zealand JPY, ya saya biarkan, saya tidak close posisi. Kayak bitcoin masih merah gitu, ya sudah, saya biarkan saja. Itu nantinya toh juga ya akan open posisi sesuai dengan yang sudah aturan yang sudah saya masukkan di dalam AI kan gitu. Oke. Jadi yang utama di sini adalah tentunya ya aturan lot yang kita masukkan di dalam AI gitu loh. Mau bagaimanapun itu penting. Pengaturan lotnya itu penting sekali, karena itu sangat apalagi dengan kita pakai multi
multi pair ya, multi pair kayak gini harus slotnya harus benar-benar diperhatikan juga gitu. Oke. Nah, AI ini tidak otomatis, dia tidak akan close secara otomatis, tetapi dia akan close secara manual. Dia bukanya otomatis, tetapi close-nya dia manual. Yang saya pilih saja yang akan saya close. Ini saya ciptakan AI ini, saya ciptakan AI ini sendiri, ya kan? Saya pakai AI ini. Jadi saya punya dua AI tipenya, ada yang tipe SMC dan tipe Press Action. Dua AI itu yang sudah saya masukkan ke real adalah yang tipe Press Action, itu nanti yang akan kita sewakan. Tipe Press Action ini akan kita sewakan 250.000 sebulan, ya kan? Sudah termasuk biaya VPS. Nanti teman-teman tinggal lihat hasilnya aja di akunnya masing-masing. Jadi tinggal close gitu aja, yang beberapa akun yang ya beberapa open yang dibuat oleh AI-nya, nanti tinggal close aja. Oh ini aku close mau scalping, mau terserah gitu loh. Ya, terserah mau scalping atau mau bagaimana, itu bebas saja. Oke, tapi lebih enak emang scalping gitu, karena pergerakan kayak gini, contoh aja kayak gini, kita ambil 15 misalnya. Ya, setelah ada penurunan naik ya. Terus turun lagi, naik lagi. Jadi sehingga kalau kita scalping itu lebih enak gitu. Artinya apa? Kalau kita scalping, kita melihat posisi terakhir yang dibikin oleh AI, ini penting ya. Kayak di sini AI-nya dia open terakhirnya adalah New Zealand selling ya, NZD/JPY selling, Euro Canadian selling, itu ini posisi terakhir. Kita lihat di Euro Canadian, kita lihat di chartnya, dia masih selling kan, masih selling, sehingga masih bisa untuk kita tahan posisinya gitu. Ini beda, sebentar, ini beda AI nih, Euro Canadian kayaknya beda AI. Ini beda AI dengan yang ini. Kenapa? Karena ini saya bedakan lotnya, ini lotnya 0,1 0,2 itu beda ya. Contoh ini aja, GBP Pound terakhir adalah selling ya kan, GBP Pound selling ya, masih selling itu ya kan, masih selling, dia masih sebetulnya kalau mau bentar, opennya dia jam berapa ini? 005, 2 jam yang lalu lah, 2 jam yang lalu ya. Ya oke lah, 2 jam yang lalu. Selisihnya kan sekitar ya baru open, berarti AI ini mungkin baru open gitu. Ya. Jadi tipenya adalah SMC yang saya buat ini. Jadi kalau teman-teman pengen tahu gimana cara open AI-nya ini open, ya pelajari saja di SMC-nya gitu. Kenapa open di harga-harga yang itu gitu loh. Sehingga nanti enak gitu, sambil mempelajari SMC, mungkin pakai chart di SMC. Oh ini AI-nya open di sini, apa alasannya? Itu sekaligus bisa belajar di situ. Yang bertipe SMC. Cuma yang saya masukkan di sini tipe SMC-nya bukan tipe SMC yang komplit ya. Jadi saya hanya mengambil yang tipe SMC yang super sederhana. Saya bilang super sederhana karena memang tipe SMC ada banyak tipe, ada COC, chain of character itu, kemudian break of structure ya, kemudian ada mungkin bisa dibilang liquidity sweep lah semacam, terus ya banyak lah semacamnya gitu ya, ada liquidity sweep dan lain sebagainya itu. Jadi tapi yang saya masukkan di sini adalah yang sederhana, kemudian ada fair value gap kayak gitu ya, banyak sekali macamnya. Jadi kalau kita gabungkan harus membentuk satu fase, ketika ada COC kemudian ada FPG baru bisa buy. Nah ini sebetulnya lebih enak juga itu. Saya ambil contoh ya. Oke, contoh aja di sini katakanlah gitu. Ya, ada ini murni ini SMC yang komplit ya kan. Itu.
kita pertama lihat adalah di sini ada FPG, kemudian ada COC, ya kan, ada COC selling kan jelas di sini, kemudian ada FPG-nya, FPG selling. Tetapi yang jelas ini keluar dulu baru kemudian dilanjut oleh ini. Itu. Sehingga nantinya ke depan kalau ada mungkin FPG dan lain sebagainya atau break of structure, kita bisa sebetulnya kita bisa selling di harga ini di pos ini bisa selling ini sebetulnya sangat bisa sekali selling di situ. Ya kan, toh juga kita selling di situ juga harganya juga misal selling di sini ya, otomatis kan ketika terjadi pos ya, ada FPG jadi pos dan lain sebagainya. Ini bisa selling di harga itu dengan risk reward ratio 1:1.2 sudah 1:1.5 mungkin sudah cukup gitu loh. Nah, kayak gini. Ya nanti stop lossnya di atas FPG atau di atas atau di bawah FPG ya, nanti tergantung tipenya kayak gitu ya kan. Nah, sellingnya di harga break of structure ini sangat bisa sekali tergantung terjadi break of structure kayak di harga ini juga kan gitu. Ini COC nya kok belum ada, tidak ada change of karakternya. Bentar saya carikan yang lebih komplit. Nah kayak gini, ini adalah kayak gini ya, ini COC kan, ini tipe COC nya kan gitu. Jadi ada COC, kemudian ada FPG, bisa buy di pos ya, ketika terjadi pos ya, ini baru bisa buy. Kemudian ada bos lagi, buy lagi, ada bos lagi, buy lagi kan gitu. Nah gini, ini yang komplit ya, tipe komplit, ada bos, buy lagi. Kemudian selama tidak ada COC ya kan, ada FPG, ini masih terus bisa running gitu loh. Selama tidak ada COC ini dan FPG di sini harusnya ada FPG. Kalau tidak ada FPG kayak gini ya enggak bisa gitu. Ya kayak gini, ini COC kan. Ada COC. Di sini ada COC. Kan ada ini ada COC. Terus kemudian harusnya kita opennya kan di pos break of structure, tapi ini ada COC tapi tidak ada FPG, juga tidak ada. Kalaupun ada FPG, di sini ada FPG contohnya, tetapi tidak ada pos karena kita open sellingnya kan harus di pos break of structure gitu. Nah, sehingga enggak jadi selling, malah terjadi buy di sini. Kenapa di sini ada pos break of structure di sini. Ya kan, di sini ada break of structure. Di sini ada COC, di sini ada FPG. Ini arasan atau reason. Di sini juga ada FPG juga sebagai penguat untuk bisa melakukan opsi buying selling. Ini pakai Lux Algo. Jadi teman-teman bakal di TradingView pakai Lux Algo untuk bisa mencoba belajar dengan mempergunakan SMG atau CT atau semacamnya lah gitu. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Kayak gini juga ini sama, artinya aturannya sama. Yang lebih kita pelajari yang lebih mudah saja. Ini saya aturan yang lebih mudah. Ada COC ya kan, ada FPG, di sini FPG. Kemudian kita selling di harga pos gitu loh. Ketika tidak ada FPG, tidak ada COC, jangan dulu, tidak ada pos, jangan dulu untuk bisa selling atau buying. Karena kita melihat yang utamanya adalah di COC-nya. COC ini penting. COC menentukan kemana arah selanjutnya kan gitu. Nah setelah ada COC, kita lihat yang kedua adalah FPG. Ada COC, oke, jadi COC tunggu. Biasanya FPG duluan akan keluar sebelum ada COC. Makanya kita lihat dulu FPG-nya bagaimana. FPG atau Fair Value Gap keluar dulu ya. Kemudian ketika COC keluar, baru kita tunggu kita akan selling di break of structure saja, di bosnya saja kita selling. Itu. Terus stop lossnya bisa kita tempatkan di atas FPG gini, seperti ini juga bisa. Ini reverse 1/5 pun sama, artinya sudah cukup lumayan. Itu. Ini simpelnya seperti itu teman-teman. Nah contoh seperti ini ya. Contoh seperti ini. Ini ada COC ya kan, tidak ada FPG tapi ada pos ya.
ini tidak bisa open gitu loh, karena dari 3 aturan itu 2 yang tidak terpenuhi, 1 yang tidak terpenuhi, artinya ada FPG yang tidak terjadi, sehingga ini tidak jadi, kita tidak jadi untuk bisa buying gitu. Tapi kalau teman-teman mau buying sebetulnya juga sudah lumayan, ada 600 poin bisa dapat kan, ada selisih harga dari sini ke sini kan lumayan juga tinggi juga. Oke. Nah, sekarang ini ada COC. Ya, ini selling ya. Ini COC selling, ini FPG sudah jadi duluan pasti FPG dulu dah, baru kemudian COC ya kan. Ada FPG. Sekarang adalah nanti akan kita selling ketika terjadi break of structure, artinya price dia akan naik, tidak tahu apakah akan sampai ke COC FPG atau tidak, akan turun ya seperti ini, akan break di sini ya. Ini akan terjadi break of structure, sehingga ketika terjadi break of structure, disinilah kita akan melakukan opsi selling itu. Kita akan selling nanti di harga itu, di break of structure-nya nanti akan kita selling gitu. Ya, di posnya di sini nanti akan kita lakukan opsi selling di situ. Itu mudahnya kita pakai SMG. Jadi nggak perlu terlalu saya juga tidak begitu paham ya. Artinya kadang di YouTube channel itu ada beberapa yang penjelasannya memang komplit, sangat komplit, tetapi kadang lebih susah untuk bisa dimengerti. Justru kita pakai penjelasan yang mudah-mudah seperti ini aja. Yang pertama adalah cari elemen pentingnya saja. Elemen pentingnya si SMG ini cuma 3, kalau saya ya cuma 3 ya. Ini ada FPG, kemudian ada COC dan POS. Selesai sudah. Itu dimana kita melihatnya ya kayak gini. Nah, ini walaupun di harga bawah bosnya di sini, ini juga masih dapat loh, tapi ya enggak banyak lah. Itu mungkin sekitar 100 sekian poin lah, 160 poin, anggap aja segitu. Enggak banyak lah kalau secara gold. Tetapi dapat gitu loh. Ada pos, ada break. Nanti stop loss di mana? Stop lossnya nanti di atas gitu. Di FPG-nya di sini, stop loss di sini, ya kan? Ya di sini. Nah, ini TP-nya di sini. Jadi itu. Terus kemudian pentingnya kita mengetahui letak FPG selanjutnya kayak gini. Ini ada FPG. Ini TP loh ini. Ini area TP ini. Ini area TP. Jadi area FPG ini area, kalau bagi saya dia adalah area TP. Kalau saya mau selling, saya tidak akan TP di harga sini. Ya, nanggung. Kenapa? Karena di bawah ada FPG. Saya akan TP di 3332 atau di harga ini 3328. Ini adalah area-area TP-nya. Di situ area-area TP yang secara chart sudah memberitahu ini area TP-nya yang bisa dipakai untuk take profit gitu. Jadi kita tidak akan TP di tengah-tengah kayak gini, misalnya harga turun. Tidak akan TP di sini. Tetapi akan saya bablaskan ini TP-nya di harga FPG-nya. Jadi 3312, 3308, di situ ada FPG yang bisa dipakai untuk take profit di situ. Oke? Jadi seperti itu teman-teman, simpelnya memakai situ. Nah, ini tinggal satu setup saja yang belum ada. Ini dari rangkaian ini tinggal satu setup yang belum ada. Apa itu? Break of structure. Kita tinggal tunggu adanya break of structure, baru kemudian kita bisa selling. Ketika nanti terjadi break of structure di sini, itu adalah area untuk selling. Tinggal kita tempatkan nanti stop loss di mana, TP di mana kayak gitu. Misalnya langsung saja break of structure di sini adalah stop loss. TP di sini paling pendek itu bisa 0,9 atau ambil TP terjauh di 1.5 untuk risk reward rasionya seperti itu di 3322 itu pun bisa. Oke, karena lebih enak pakai sistem seperti ini. Oke, oleh karenanya AI yang saya buat ini bertipe seperti itu, tetapi yang lebih saya sederhanakan lagi. Jadi saya buat yang lebih sederhana sekali agar lebih bisa bisa lebih cepat open lah kayak gitu. Nah, soalnya tugas kita kan cuman close kayak gitu ya. Ini news GBP kita close aja, ini kita close aja, ini kita close aja kan gitu. Kayak gitu, ya kan?
Jadi punya EA atau saya ciptakan EA ini memang saya tugasnya cuma itu gitu loh. Lah nantinya sekarang gini kita ambil ya, contoh ini kita close ya. Nah, Eurocat kan sudah tidak ada lawan dia, sudah artinya dia cuma satu posisi kan, tidak ada, berarti kan dia tidak ada lawan gitu loh. Oke, close aja. Tadi apa? GBPJP? Oh enggak, sorry. Nah kan, terus GBP USD close aja enggak apa-apa. Itulah NZD USD close. Oke, nah ini kan ada lawan dia, ada 2 open kan. Nah, ini ada 2 open. NZD tak aku enggak. Sisanya seperti ini, biarkan aja, nanti EA akan open sendiri juga. Ya kan? EA nanti akan open sendiri. Ini juga posisi locking. Ini locking walaupun ini masih ya belum ngelock, tapi nanti juga akan open, apakah kalau dia naik maka dia akan open buy. Ya, akan open buy juga. Ini sama. Ketika dia naik dia akan open buy. Itu. Oke, tugasnya seperti itu. User nanti tugasnya seperti itu. Ini yang tipe SMC. Nanti ada tipe price action sama. Tipenya juga sama. Artinya dua EA yang berbeda tipe ini caranya untuk close posisi sama. Nanti user tinggal close tinggal ambil mana yang perlu di close dan mana yang beda gitu. Kayak sekarang 225 aku tidak mau nanggung lebih banyak, misalnya contoh ini tak close 225. Nah ini close minus kan, tidak apa-apa 144. Yang penting kan kita collect TP atau collect profit dikit-dikit tidak apa-apa, sedikit-sedikit tidak apa-apa. Ini BCPY ini panjang memang. Nah gini, dia belum buka, kurang tahu juga kenapa dia belum buka. Makanya penting di sini adalah memakai risk reward ratio gitu. Memakai money management, lotnya yang perlu di nggak usah terlalu gede-gede lah gitu, nggak usah terlalu gede-gede, yang penting ya profit lah, harian profit, harian daily misalnya 150 itulah, 150 kali sehari 150 ya, katakanlah kalau lihat pakai akun ini 150 misalnya dalam satu hari, maka 1 bulan kita bisa dapat kurang lebih sekitar 3.000 ya, hampir 100% kalau kita pakai 4.000 modal 1 bulan ini ya. Kalau seharinya, per harinya kita target mungkin sekitar $150 per hari ya. Ini daily basisnya seperti itu ya. Sebulan sudah lumayan kan gitu, sudah lumayan hampir 100% gitu. Oke, toh ya ini nanti juga akan open lagi, nanti kita lihat lagi hasilnya. Oke guys, have a nice day ya, bye. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bagi yang ingin sewa ini biayanya 250.000 ya kan, biaya sewanya 250.000 per bulan. Ini sudah termasuk nanti biaya VPS ya. Nanti lah saya masukkan ke dalam akun teman-teman yang mengirimkan login sama akun sama servernya, login, password sama server ya kan. Nah tinggal kirimkan, nanti sudah langsung bisa ditradingkan. Saya akan melihat modalnya berapa nanti akan, karena ini penting untuk menghitung lot yang dipakai dan berapa pair yang mau dipakai. Kecuali kalau teman-teman cukup XAU saja, tidak apa-apa. Nah, aku mau di gold saja, tidak apa-apa. Nanti kita pakai di gold saja. Modalnya akan kita lotnya akan kita sesuaikan dengan modalnya. Yang jelas tidak akan terlalu besar. Pakai lot paling kecil saja, yang penting daily basisnya kita profitnya mungkin 1% atau 2% atau bahkan kalau bisa 10% akan lebih bagus. 5% aja sebetulnya juga sudah lumayan gitu. Siapa tahu sehari bisa 5%, kan 1 bulan juga sudah target 100%. Jadi paling tidak range-nya ini untuk daily adalah sekitar 3-5%, itu range daily profitnya gitu ya. Walaupun kita harus masih menanggung minus, tetapi kita berharap minusnya tidak terlalu besar. Kalau dengan lot
kecilkan enak itu, kita ngatur minusnya. Itu teman-teman, sekali lagi komen aja di bawah, nanti komen aja saya minat, nanti akan kita akan saya hubungi untuk, atau teman-teman DM aja lah, kalau yang minat silakan DM saja di YouTube channel saya ini, nanti akan kita kasih tahu caranya. Oke. Nomor HP saya yang belakang adalah 1932. Nah, ini nomor HP saya tidak pakai HP lain. Nomor belakangnya yang saya pakai adalah 1932. Nanti kalau ada yang menghubungi kalau belakangnya ada 1932 ya berarti itu bukan dari saya. Ini teman-teman perlu ketahui juga, karena ya namanya video kan bisa diambil oleh siapapun. Itu. Yang jelas nomor belakang saya adalah 1932, itu adalah nomor belakangnya. Oke, saya pakai XL 1932. Have a nice day ya Pak.